warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah mushola falah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat Islam sehingga kita dapat melangkah kaki di mushola falah untuk melaksanakan sholat isya berikut tarawih tanpa halangan suatu apapun. Amin. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah dan tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin. Langsung saja karena sudah waktunya sudah agak malam dan biasa untuk akhir pekan malam minggu kita ada tausiah. Dan tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abu Muhammad Mulyadi. Alhamdulillah beliau sudah datang di tengah-tengah kita. Jika bapak-bapak dan ibu yang belum mengenal beliau, Bapak Muhammad Mulyadi ini kebetulan dari Lantana dan salah satu dosen dari Ustaz itu yang memimpin sholat tarawih tiap malam. Untuk tempat dan waktu kami bersama Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Sebelum kita mulai, mohon maaf sekali tadi saya salah lihat jadwal. Kemarin ada 3, hari ini anak kira cuma 1 saja pagi hari. Kemudian malam anak kira nggak ada. Kemudian saya taruh di Nuri Isong. Kemudian ketemu Ustaz Surya kebetulan. Beliau beritahu antum jadwal saat ini di mushola falah. Kemarin di sini. Kita cek lagi ternyata benar tanggal 16. Hari ini di sini. Mestinya habis isya atau habis tarawih untungnya? Habis isya. Sekali lagi mohon maaf. Semoga Allah SWT mampu kita semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung insyaallah waktu yang singkat ini insyaallah kita gunakan untuk membahas hal yang mungkin dirasa perlu untuk kita ketahui dan juga untuk kita amalkan, yaitu menyangkut masalah suatu kesunahan yang mana dalam kesunahan ini dalamnya juga ada kesunahan yang lain. Ada suatu hadis yang sahih. Nabi Muhammad beliau mengatakan, la yazal ummati bi khair ma'ajjal fitrah. Umatku senantiasa dalam suatu kebaikan selama dia itu menyegerakan berbuka puasa. Ini masalah menyegerakan berbuka puasa tidak hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ternyata ini berlaku nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kan dalam satu hadis yang sahih Nabi Muhammad mengatakan, inna ma'asyiral anbiya, sesungguhnya kami, yaitu segenap para nabi, umirna bi ta'jilil iftar al-fitr. Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Kemudian misalnya besok tahu-tahu ada sebagian di antara anggota keluarga, kemudian dia 5:30 buka puasa. Ayahnya dia bilang, loh kok udah bilang saat ini? Kemudian dia bilang, kemarin si Ustaz katanya bahwa umatku senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Ya saatnya praktekkan 5:30 sore sudah buka puasa. Apa yang dibenarkan? Tentunya tidak dibenarkan. Karena kenapa? Allah SWT mengatakan, kulu washrabu hatta yatabayyana
lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalian makan dan juga minumlah sampai terbitnya fajar. Kemudian kalian sempurnakanlah puasa. Tsumma atimu siyama ilal lail. Kalian sempurnakan puasa sampai waktu malam. Berarti batas orang bisa untuk buka puasa awal-awal itu adalah di saat waktu malam telah tiba. Kapan dimulainya? Adalah idza tahaqqaqa ghurubus syams. Kalau nanti matahari benar-benar real telah terbenam. Kalau belum terbenam maka nggak ada celah untuk berbuka puasa. Itu yang pertama. Kemudian dalam kesunahan ini ada kesunahan yang lain yang berupa apa? Yang berupa tentang masalah bahan makanan yang bisa untuk dipakai berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW, beliau itu karena Rasulullah SAW yuftiru ala tamarat atau ala qobat. Nabi Muhammad SAW beliau berbuka puasa dengan menggunakan rutab. Rutab itu apa? Adalah kurma setengah matang, setengah mentah. Sebagian warna coklat, sebagian warna kuning. Itu adalah alternatif pertama yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua Nabi Muhammad SAW fa'ilam takun. Kalau seandainya rutab itu enggak ada, maka fa'ala tamarat, maka bisa menggunakan tamr ataupun kurma. Kalau seandainya kurma pun enggak ada, hasabat kan minal ma, maka bisa minum beberapa teguk ataupun teguk air. Itu sudah sangat cukup untuk dijadikan pembatal ataupun berbuka puasa. Dan tentunya sudah mendapatkan suatu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tentunya ikhwah sekalian, hadis dari Allah SWT adalah tentang bagaimanakah yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau di saat ta'jil atau makan untuk berbuka puasa langsung satu piring ataukah bagaimana? Ataukah mungkin kalau misalnya beliau masih kenyang apakah bisa untuk ditunda? Perhatikan, ada sebagian di antara hadisnya hadis yang sahih. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla salatal maghrib hatta yuftira." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu beliau melaksanakan salat maghrib sampai beliau berbuka puasa terlebih dahulu. Berarti buka puasa walaupun toh mungkin cuma satu butir kurma, walaupun toh mungkin cuma satu teguk air, kemudian baru melaksanakan sholat maghrib. Terlepas dari masalah apakah masih kenyang ataukah memang benar-benar sudah sangat haus. Terlepas dari semua yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW adalah beliau buka puasa terlebih dahulu, kemudian beliau sholat maghrib. Tentunya bagaimana yang perlu untuk kita jangan kembali adalah kita perlu mikir dari sisi sholat maghrib secara berjamaah. Dan kita berusaha untuk melaksanakan suatu perintah. Yang pertama, apa itu di saat Nabi Muhammad beliau ditanya itu tentang masalah apa? Ya Rasulullah, al-a'mali afdal. Ya Rasulullah, amal perbuatan yang paling utama itu apa? Nabi Muhammad beliau menjawab, as-salatu fi awwal waqtiha. Salat yang dikerjakan di awal waktu-waktunya. Berarti di saat nanti sudah qomat, kita sudah berada di masjid, tinggal nanti ikut sholat bersama imam-imamnya. Satu poin sunnah berupanya gerakan berbuka puasa telah kita kerjakan. Kemudian yang kedua berupa takjil makan berupa kurma ataupun tamr ataupun mungkin rutab. Kemudian yang ketiga adalah sholat di awal waktu-waktu. Sedangkan yang keempat jangan sampai lupa. Karena sebagian di antara orang memang dia itu sholat maghrib bersama berjamaah. Cuma kadang-kadang dia rakaat terakhir baru datang. Rakaat terakhir baru datang. Terus bagaimana yang afdal? Ada sebagian di antara hadisnya hadis yang sahih pula. Man shalla, barang siapa yang salat fi jama'atin 40 yawman, barang siapa yang salat selama 40 hari, tentunya dalam berjamaah, tentunya bersama imam. Kemudian adraka atau yudriku takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul ula ataupun takbiratul ihram bersama imam-imamnya, maka kutibat lahu bara'atan, ditulis oleh Allah SWT tentang dua pembebasan untuk orang itu. Yang pertama apa? Adalah bara'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Sedangkan yang kedua adalah bara'atun min nifaq, terbebas dari kemunafikan. Sehingga dalam satu kesunahan kemudian kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Tadi yang terakhir adalah poin tentang masalah takbiratul ihram bersama imamnya. Kalau seandainya ada orang dia itu bisa ikut
menjumpai takbiratul ihram bersama imamnya selama 40 hari, maka terbebas dari api neraka, kemudian terbebas dari kemunafikan. Baik, kemudian poin besar yang kedua tentang masalah seluruh hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah malam, yang mulai termasuk di antaranya adalah sholat tarawih yang kita kerjakan saat ini. Kalau dia mengerjakan dengan iman dan dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, mengharapkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang di masa lampau. Dan satu hal yang perlu untuk ingat tentang masa apa? Tentang masa kata hadis yang sahih, man shalla ma'imam, barang siapa yang dia itu sholat bersama imamnya. Salat bersama imam, kemudian hatta yang syarifah, sampai imamnya itu dia bubar ataupun selesai menyelesaikan sholatnya, kutiba lahu, maka ditulis untuk orang ini pahala sebagaimana ibadah malam semalam suntuk. Hadisnya hadis yang sahih. Tadi ini Anda nggak mendapatkannya, karena kenapa? Mestinya saya di episode tadi itu dari awal sampai terakhir bersama imamnya. Tapi belum selesai imam sholat saya sudah kesini. Berarti ini terlepas. Tapi antum masih ada kemungkinan untuk dapat. Sehingga bagaimana? Ini berapa? Untuk selanjutnya 3. Untuk ini untuk yang tarawihnya 8. Kalau misalnya Ustaz, Anda kebetulan ikut sholat witir yang jumlahnya adalah 2, sholat tarawih yang jumlahnya adalah 20 rakaat. Kebetulan saat itu Anda sholat di masjid atau musola yang sholat tarawihnya ada 8 rakaat. Kemudian ini saat Anda di masjid tersebut, ini imamnya ternyata Anda nggak cocok, kemudian keluar. Ataupun kasusnya adalah misalnya itu masjidnya ada 23 rakaat, sedangkan antum sholatnya ada 8 ataupun 11 rakaat. Akhirnya setelah 11 rakaat antum pulang terlebih dahulu. Maka fadilah yang berupa pahala semalam suntuk tidak didapatkan. Karena hadisnya, pembahasannya adalah secara umum terlepas dari masalah berapa jumlah rakaatnya. Oleh karena itu, alhamdulillah di sini mungkin 8 rakaat plus 3 rakaat sehingga kita bisa bertahan. Ataupun seandainya kita sholat di suatu masjid yang jumlah rakaatnya di sini berapa nih? 23 rakaat. Maka perlu untuk disabar-sabari kalau pengen mendapatkan pahala ibadah malam semalam suntuk. Terus terang, anak ataupun saya belum pernah ibadah malam dari maghrib nyambung sampai subuh. Belum pernah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di saat masa-masa Ramadan membuka peluang ini sebesar-besarnya. Kenapa nggak berusaha untuk kita mendapatkannya? Sehingga perlu untuk sabari, baik mungkin sholatnya yang 23 rakaat ataupun yang 3 ataupun mungkinnya 11 rakaat. Tapi berarti perlu untuk nyabar-nyabarkan diri. Ustaz, kalau nanti misalnya saya sholat itu bersama imamnya, kemudian malamnya anak biasa antum misalnya mengatakan, misalkan Ustaz, anak biasa malamnya itu adalah qiyamul lail ataupun sholat tahajud. Untuk sholat tahajud biasanya saya itu menutup dengan witir. Tapi muskilahnya, masalahnya saya telah witir bersama imam di musola. Apakah anak perlu untuk sholat witir lagi? Perhatikan, ada suatu hadis yang sahih. La utrani fil lailah. Tidak ada sholat witir dalam satu malam. Berarti kalau sudah sholat witir bersama imam, nanti malam misalnya qiyamul lail lagi tanpa ditutup dengan menggunakan sholat witir kembali. Karena kalau seandainya dikerjakan berbenturan dengan aturan Nabi Muhammad SAW, nggak boleh sholat witir sebanyak 2 kali. Sebagai penutupnya di antara kesunahan itu adalah makan sahur perlu untuk diakhirkan. Kapan terakhirnya? Nabi Muhammad SAW itu beliau punya 2 muadzin untuk sholat atau azan yang sekitar subuh ataupun sebelum subuh. Yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini Bilal, beliau azannya adalah billail, di saat waktu malam sebelum masuknya waktu sholat subuh.
Berarti dalam rangka untuk membangunkan orang-orang biar nanti di sholat Bilal, biar mereka pada sholat tahajud karena dibangun sholat Bilal dan azan-azannya. Nabi Muhammad beliau mengatakan la yamna'annakum, janganlah sampai mencegah kalian dari makan minum azan Bilal. Azannya Bilal, yaitu azan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh, itu jangan sampai mencegah kalian makan ataupun minum. Berarti masih boleh untuk makan sahur di saat azan Bilal berabad dikumandangkan. Hatta yunadiya Ibnu Maktum, sampai kemudian sahabat Allah Ibnu Maktum radhiyallahu anhu beliau memandangkan azan untuk azan salat subuh. Berarti kalau azan salat subuh telah dikumandangkan, tidak ada suatu peluang lagi untuk makan sahur. Kalau ditanyakan Ustaz, bukannya di zaman Nabi Muhammad SAW kan waktu sholat itu diketahui dengan adanya pergerakan matahari. Subuh diketahui maksudnya itu adalah di saat fajar shadiq telah menyingsing. Sedangkan sahabat Allah itu beliau dalam kondisi buta. Beliau tidak melihat fajar shadiq telah menyingsing ataukah belum menyingsing. Ada sebagian di antara laki-laki di zaman Nabi Muhammad yang tugas untuk menemani muadzin yang dalam keadaan buta. Di saat fajar shadiq telah menyingsing, laki-laki bilang asbah. Waktu sholat subuh telah tiba, waktu sholat subuh telah tiba. Setelah dibilang begitu, baru kemudian beliau memandangkan azan. Artinya bagaimana? Bahwa sebelum beliau memandangkan azan, masih boleh makan ataupun minum. Terakhirnya kapan nggak boleh makan minum untuk sahur? Adalah di saat azan sholat subuh dikumandangkan. Sehingga kalau misalnya sebagian di antara masjid mungkin daerah-daerah ini, kemudian sebelum azan sholat subuh ada imsak, maka itu masih boleh untuk makan ataupun minum. Kalau misalnya ditanya loh, itu kok ada mungkin 10 menit sebelum azan, 5 menit sebelum azan, kok sudah dibilang imsak itu bagaimana? Apakah dia membuat suatu peraturan sendiri? Perhatikan, kemungkinan besar ini yang Anda perhatikan nih. Zaman dahulu kan belum ada timer, nggak ada aplikasi untuk waktu sholat, nggak ada. Sehingga bagaimana? Sehingga sebagian di antara mereka mungkin petugas yang di musola atau di masjid melihat adanya matahari. Ini kok sudah seperti ini sudah mau menyingsing. Sehingga kemudian kiai zaman dahulu mungkin misalnya, kemudian mereka bilang imsak. Gunanya untuk apa? Untuk ngasih warning bahwa waktu sholat subuh sebentar lagi. Jangan nyantai makan saja. Itu kemungkinan besar modelnya begitu. Tetapi kemudian sebagian di antara daerah ke saat ini, di saat sudah dibilang imsak, udah pokoknya cut, nggak boleh makan ataupun minum. Pada aturannya dalam hadis-hadis masalah adalah di saat azan sholat subuh belum dikumandangkan, maka masih boleh untuk makan ataupun minum. Cukup sekian mungkin. Allah, berarti ada berapa jam? Tadi berapa menit? Tambah dikit insya Allah ya. Ini satu hal yang kadang-kadang berobotin pahala kita. Memang berobotin pahala. Tentunya adalah di saat masa-masa mungkin buka puasa. Sebagian di antara kita itu buka puasanya mungkin dengan sistem ngabuburit. Tempatnya di mana? Kadang-kadang sebagian di antara orang di lapangan-lapangan ataupun di pinggiran-pinggiran jalan. Kalau di pinggiran jalan ataupun lapangan tempat kumpul orang banyak, maka potensi melaksanakan suatu kemungkaran dari mata kita sangat besar. Ada cewek lewat nih, bening nih, kan begitu nanti. Karena kita normal. Sehingga perlu untuk diperhatikan, kita perlu untuk mengkondisikan diri kita. Jangan sampai model-model begitu. Karena kenapa? Ada satu kesunahan yang mestinya bisa dikerjakan, tetapi ternyata tidak bisa dikerjakan, yang berupa apa? Ada sebuah hadis yang sahih, salat da'watin ladwa, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Di antaranya apa? Ada da'wal sha'im, doanya orang yang puasa. Sebagian di antara riwayat hina yuftir, di saat dia berbuka puasa.
Berarti masa-masa menjelang buka puasa ataupun bisa berbuka puasa itu adalah masa-masa potensi untuk diijabah doa itu amat besar. Dan ini terlewat sebagian di antara kaum muslimin. Sebagian di antara ibu-ibu masih sibuk di dapurnya. Mestinya anggota keluarga mereka semua kerjasama, misalnya bapak yang jalan tempat untuk buka puasa, kemudian anaknya bantu uminya di dapur, sehingga nanti misalnya kurang 5 menit sebelum berbuka puasa, semua makanan telah ready di meja dan semua anggota keluarga telah berkumpul di sana. Kemudian perlu untuk doa masing-masing ataupun sekali-kali diimami oleh kepala keluarga yang lainnya. Karena nikmat begitu. Karena potensi untuk selalu doa dikabul oleh Allah itu amat jarang ataupun tidak 24 jam dalam kondisi mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saat ini sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekarang ini jangan sampai disia-siakan. Alhamdulillah saat ini baru berapa hari? 6 hari. Iya. Semoga waktu yang masih tersisa kita bisa untuk memanfaatkan sebaik-baiknya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk senantiasa berusaha menerapkan sedikit demi sedikit apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya selama ini yang pernah tadi kita sampaikan, antum sudah mengetahuinya, semoga kian mantap. Kalau seandainya belum, semoga sebagian di antara poin ada yang bisa untuk diamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terus insyaallah maaf sekali lagi karena